ininya juga ready di rumah ya, karena kita merakit dari rumah dan nyampe sini tinggal pasang. Nah, akhirnya proses perakitan kabelnya remisa ya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, selamat siang dimanapun Anda berada, baik yang berada di rumah, di studio, maupun di jalan, maupun sedang berada di tengah lapangan, maupun sedang berada di luar angkasa. Bertemu lagi dengan saya Nejam Ginza ya. Untuk kali ini saya berada di salah satu kendaraan NLR ya, yang untuk di part pertama proses pemasangan central lock dan start stop engine dan juga power window lah. Kalau kemarin untuk start stop engine dan central locknya sudah selesai, sekarang saatnya proses pemasangan power window-nya. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa proses pemasangannya dan teknis perakitannya. Kita lihat saja. Ya, ini proses pengecekannya ya, yang mana kami membawa peralatan seperti las dan yang lainnya. Ini kemarin kita sudah dapat beberapa perlengkapannya dan ini mau kita tes. Alhamdulillah jalannya lancar ya, tidak det alias seperti yang diharapkan. Itu kalau diputus-putus ya jalannya nggak rata, tapi karena nanti bisa kita terus, insya Allah bisa rata ya, atau bisa halus. Itu sedang dipikir dan diwacain wasilah ya, nanti grup camp. Sekarang pindah proses pemasangannya bisa. Agak sedikit gelap. Pemasangan bagian kanan. Nah, ini untuk yang sebelah kiri sudah terpasang ya. Mana kemarin sini ada genjel karetnya, spon. Tuh sekarang sponnya sudah nggak ada, sudah dilepas dan nanti akan kita cek setelah yang kanan selesai dipasang. Ini terpaksa harus dicoak karena memang untuk tempat dinamo ya. Jadi kalau ini nggak dicoak, dinamonya ini tidak. Mobilnya ready di rumah bisa. Ready di rumah mesti. Ya mobilnya ready lah saat pemasangan perekaan. Oh pas ngerekanya nih, tapi kan lagi orang pas ngerekanya orang jadi terpaksa harus soak. Oh berarti aturannya pas ngerakit harus ininya juga ready di rumah ya, karena kita merakit dari rumah dan nyampe sini tinggal pasang. Nah akhirnya ini dicoak, sebenarnya nggak harus dicoak ini, kalau kata Mas Chandra nggak perlu dicoak ya, tapi karena memang ini posisinya waktu pas perakitan dinamonya itu nggak nggak ada mobilnya, jadi kita nggak bisa ngemal seperti itu remisa. Agak sedikit gelap ya. Tuh sudah terpasang dan ini proses pengecekan. Ikut copot saya dulu ya. Sedra tas lo.
kaget nyong isor sekel ana sekele siapa? Setrum sisan sih Dra. Dilas kok, dilas kok. Buat kok. Tengah sini. Cepet. Rugi. Angel posisi ini. Cepet. Woi, wis dicapet. Cepet. Joko do tarep tak nurunan dia. Misor. Gue belum mau tekan misor berana apa ora sih? Ora. Ya, tetep kan nang sore. Sok. Halus. Sok, halus. Mantap. Besok Dawuk dan kawan-kawan perlu dipasang iki. Bose mumet. Kabeh pasang ngono. Ora apa-apa. Sing cok ibik pertama ki abuyane sing cok ibik pertama ki supiri. Sing cok ibik pertama kuwi tetep Raden Mas Supono. proses perakitan kabelnya remisa ya. Halus, mantap. Masih disponsori oleh rokok Gibigan. Ngangek bangsa. Kok dibikin. Ngangek ana lak gibi. Segibik. Bang, konek gitu. Pindah ke kiri, yang kanan sudah ready ya. Untuk pemasangan tombolnya atau saklarnya ini nanti mengikuti kalau untuk covernya ini sudah selesai. Jadi kita mengikuti covernya ini, kalau cover sudah selesai baru tuh tombol nanti akan kita rakit ya, ditaruh di sebelah mana seperti itu. Saya geser dulu. Ini kemarin hubungan di bawah pohon jambu dan kerogolan kembang jambunya ya.
Akhirnya memutih belum saatnya. Ini tinggal proses untuk pemasangan atau perakitan kabel pintu yang sebelah kiri ya Remisa. Sip. Dun. Sip. Kak, salah. Asik. Enggak. Alhamdulillah cocok ya, seusai sesuai. Nah ini dari sebelah kanan. Nah ini menggunakan tombol utamanya ya. Tombol utamanya apa? Master tombolnya. Jadi bisa dipencet atau dinaikkan dan diturunkan dari sebelah kiri, dan bisa diturunkan dan dinaikkan dari sebelah kanan. Ini cek nih, turun, terus naik, mantap. Tinggal perapiannya. Untuk tombol ini nanti seperti saya ulangi kembali, mengikuti nanti dari bentuk cover ya, atau yang sedang dimodifikasi. Jadi ini nanti mengikuti seperti itu Remisa. Nanti akan dirapikan. Kalau untuk bagian interiornya yang sedang dimodif sudah jadi. Nah baru nanti untuk perapian pemasangannya akan dirapikan kembali seperti itu Remisa. Karena kita juga nunggu ini selesai ya. Entah itu dari apa ini namanya, kayak gigi jenengin yang klien gak back cover baik ini kelingan aneh. Door trimnya selesai, terus dashboardnya selesai, baru kemudian kita akan melakukan proses perapian pemasangan kabel-kabelnya, entah dari central lock, entah itu dari power window-nya ya, seperti itu. Oke, Remisa, untuk proses pemasangan power window-nya sudah selesai ya, tinggal nanti perapian. Karena saya ulangi kembali, karena untuk perapiannya tetap menunggu apa sih jenenge, door trimnya itu jadi dulu. Dan untuk interior kayak dashboard itu sembari nunggu jadi. Habis itu nanti kita akan mengikuti untuk proses pemasangannya
supaya rapi. Nah, kemarin kan sempat ada nih yang tanya dari Remisa, kenapa sih kok harus dipasang power window? Ini sebenarnya nggak harus ya, dan apa sih manfaatnya? Kalau menurut saya itu nggak harus. Nah, kalau untuk harusnya saya jawab itu nggak harus. Kalau untuk manfaatnya dan akan saya jawab pula, kalau untuk manfaatnya sebenarnya lumayan bermanfaat ya, bisa dibilang 90% itu manfaat, karena nggak sedikit atau bahkan bisa dibilang banyak itu untuk kaca dari truk itu sendiri, entah itu Canter ataupun dari Isuzu NMR, itu walaupun mentok sampai atas itu bisa diturunkan dengan tangan. Dari beberapa kejadian yang HP ataupun barang hilang di parkiran pasar, itu rata-rata kita sudah tutup rapat kaca ini, tapi karena dia sistem atau dinamo pergerakannya kita menggunakan manual, jadi itu bisa diturunkan dengan kaca. Sebenarnya perlu saya peragakan, tapi nggak perlu saya peragakan. Itu sebenarnya bisa diturunkan hanya dengan tangan ya, itu bisa turun. Jadi kalau kita menggunakan yang listrik, otomatis kan ini nggak bisa turun kalau untuk aliran listriknya itu off atau jika tidak dinyalakan. Jadi manfaatnya di situ, karena tidak 1-2 atau kendaraan yang kaca ini dibuka waktu parkir di parkiran pasar ya. Jadi tidak 1-2 sopir yang mengalami kehilangan barang waktu mereka parkir di suatu parkiran. Nah, ini sebenarnya saya nggak boleh nyebut, tapi karena ada Remisa yang bertanya apa sih manfaatnya kok sampai dipasang power window seperti itu. Jadi manfaatnya kaca ini tidak bisa dibuka dengan tangan kosong kalau dia parkir kayak di pasar dan atau di parkiran yang lainnya, karena tidak 1-2 kejadian yang mana kaca sudah ditutup rapat tapi masih bisa diturunkan, apalagi kok menyisakan lubang atau nutupnya tidak rapat full sampai atas, itu sangat riskan banget. Makanya saya sendiri kalau parkir di pasar itu makan pun saya gantian sama Mas Timbul. Jadi sebelum kita dapat parkiran untuk mundur bongkar atau parkir di pasar aja, saya dan Mas Timbul itu ibaratnya sambil nunggu muatan, kita disuruh muat dari mana, dapat muatan dari mana, itu ya kita meleknya itu gantian. Misalnya Mas Timbul tidur ya saya melek nungguin, dan terus waktu saya tidur Mas Timbul pun itu juga nungguin, karena sebenarnya dari alhinya itu sangat mudah kaca kanan atau kiri itu untuk dibuka. Makanya itu suatu pesan dari saya, harap berhati-hati kalau misalnya parkir di pasar ya, atau yang sering sih di pasar, yang sangat sering kejadian itu di pasar. Kalau di tempat lain sih hanya beberapa kejadian saja ya, tapi kalau yang keseringan itu 90%-nya terjadi di area pasar, entah itu saat parkir mau bongkar ataupun parkir setelah bongkar dan sembari menunggu muatan seperti itu. Jadi manfaat dipasangnya power window itu untuk menanggulangi ya, atau meminimalisir terjadinya penurunan kaca oleh pencuri atau meminimalisir terjadinya kasus pencurian. Jadi seperti itu bisa. Oke, apabila ada pertanyaan silakan bisa ketik di kolom komentar, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Boh Lawok Racing Channel, dan dibeli merchandise-nya. Untuk info merchandise ataupun menghubungi customer service kami, link semua ada di deskripsi. Oke, salam filosofi nasi goreng, jangan semangat dan tetap putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sandal japet.